harap sebutkan ketika panggilan misalnya kami berarti kan pejabat administrator, pejabat yang boleh administrator aja yang bilang ya gitu. Terus pejabat pengawas, baru pejabat pengawas, pejabat fungsional, baru pejabat fungsional. Setelah itu bersama-sama sampai akhir gitu. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin menyampaikan susunan acara untuk acara pelantikan hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembacaan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala BPS Provinsi Banten. Yang ketiga, pembacaan naskah pelantikan. Yang keempat, pengambilan sumpah jabatan. Yang kelima, penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Dan untuk pejabat fungsional statistisi akan diwakili oleh satu orang saja. Yang keenam, pembacaan pernyataan fakta integritas yang akan dipimpin oleh Bapak Muladi. Mohon izin Bapak. Yang ketujuh, penandatanganan fakta integritas, dan untuk fakta integritas pejabat fungsional statistik diwakili juga oleh hanya satu orang saja. Yang kedelapan, amanat Kepala BPS Provinsi Banten. Yang kesembilan, pembacaan doa. Yang kesepuluh, penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021. Yang kesebelas, penyerahan surat keputusan Kepala BPS Provinsi Banten tentang pemindahan pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, penyampaian ucapan selamat kepada para pejabat yang lain. Demikian susunan acara untuk acara pelantikan hari ini. Mohon izin menyampaikan juga bahwa kita masih menunggu rohaniawan sedang berjalan, mudah-mudahan sampai dalam sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Untuk alat komunikasi mohon diaktifkan dalam mode digital atau silent. Terima kasih. Saya harus ngambil sini apa? Saya maju ke tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Banten, yang kami hormati rohaniawan, yang kami hormati para pejabat legislator, dan para undangan yang berbahagia. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan BPS Provinsi Banten dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 0204/004/KPG tahun 2021, nomor 02180007/KPG sampai dengan 02180015/KPG tahun 2021. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 0222/001/3600/KPG tahun 2021. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 0204/004/KPG tahun 2021. Kepala Badan Pusat Statistik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan ke-1,
memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas atau jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021 atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama, dicap dan ditandatangani Margo Yono. Lampiran keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 0204-004-KPG tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021. Nomor 1. Nama Insinyur Budi Suprianto MAP. Jabatan lama Kepala BPS Kota Tangerang Provinsi Banten. Jabatan baru Kepala BPS Kota Cilegon Provinsi Banten. Nomor 2. Nama Muladi Widastomo SE MSE. Jabatan lama Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Biro Keuangan selaku Subkoordinator Fungsi Verifikasi Anggaran Biro Keuangan Badan Pusat Statistik. Jabatan baru Kepala BPS Kota Tangerang Provinsi Banten. Keterangan kepada nama-nama tersebut di atas diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 3A sebesar Rp1.260.000 per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama, dicap dan ditandatangani Margo Yono. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 0222-001-KPG-3600-KPG tahun 2021. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas atau jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 Februari 2021 atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPS Provinsi Banten, dicap dan ditandatangani Adi Wiriana. Lampiran keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 0222-001-3600-KPG tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Nomor 1. Nama Rahmat Wijaya SP MAP. Jabatan lama Fungsional Umum pada fungsi pengadaan barang jasa bagian umum BPS Provinsi Banten. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum BPS Kota Cilegon Provinsi Banten. Nomor 2. Nama Mulistiarini SP. Jabatan lama Fungsional Umum pada Subbagian Umum BPS Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum BPS Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Keterangan kepada nama-nama tersebut di atas diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4A sebesar Rp540.000 per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik,
Kepala BPS Provinsi Banten dicap dan ditandatangani Adi Wiriana. Ikhtisar keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 02180007 sampai dengan 02180015 garis miring KPG tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional statistisi dan perangkat komputer melalui penyesuaian atau in-passing. Nomor 1. Nama Dewi Puspita Sari SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 2. Canggih Hostika Fajarwati SSI sebagai peranata komputer ahli pertama. Nomor 3. Nama Cynthia Devi Alfioni SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 4. Nama Ahmad Jailani SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 5. Nama Isti Rejanawati SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 6. Nama Mega Ingga Melati SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 7. Nama Hani Febri Mulyani SST sebagai statistisi ahli pertama. Nomor 8. Nama Robiatul Adawiyah SSI sebagai statistisi ahli muda. Nomor 9. Nama Fiska Ekayani SE sebagai statistisi ahli pertama. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama dicap dan ditandatangani Margo Yono. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat 26 Februari 2021 dan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 0204/004 tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021, nomor 02180007 tahun 2021 sampai dengan 02180015 tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 dan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 02220001/3600 KPG tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Saya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, resmi melantik 1. Insinyur Budi Supriyanto MAP sebagai Kepala BPS Kota Cilegon. 2. Muladi Widastomo SPMSE sebagai Kepala BPS Kota Tangerang Provinsi Banten. 3. Rahmat Wijaya SPMAP sebagai Kepala Subbagian Umum BPS Kota Cilegon Provinsi Banten. 4. Mulistiarini SP sebagai Kepala Subbagian Umum BPS Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 5. Dewi Puspita Sari SST sebagai statistisi ahli pertama. 6. Canggih Hostika Fajarwati SSI sebagai prakom ahli pertama. 7. Cynthia Devi Alfioni sebagai statistisi ahli pertama. 8. Ahmad Jailani SST sebagai statistisi ahli pertama.
9. Isti Rejanawati SST sebagai statistisi ahli pertama. 10. Mega Ingga Melati SST sebagai statistisi ahli pertama. 11. Hani Febri Mulyani SST sebagai statistisi ahli pertama. 12. Robiatul Adawiyah SSI sebagai statistisi ahli muda. 13. Fiska Ekayani SE sebagai statistisi ahli pertama. Saya percaya dan insya Allah bahwa saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengambilan sumpah jabatan dimohon kepada Bapak Rohaniawan untuk menempati posisi yang telah disediakan. Saudara-saudara sekalian, sebelum memangku jabatan, berdasarkan pasal 57 dan 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu saudara wajib mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang saudara anut. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada Bapak Rohaniawan diperkenankan untuk kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dimohon perkenan kepada Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Banten dan kepada Kepala BPS Kota Serang untuk dapat menjadi saksi. Insinyur Budi Suprianto, MAP. Muladi Widastomo, SEMSI.
Rahmat Wijaya SPMAP. Meristiarini SP. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan pejabat nasional, statistisi dan peranata komputer diwakili Dewi Puspitasari SST. Pembacaan pernyataan fakta integritas diucap ulang oleh seluruh pejabat yang dilantik. Kami, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, dengan ini menyatakan sebagai berikut. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya di lingkungan kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
Penandatanganan fakta integritas. Insinyur Budi Supriyanto MAP disaksikan Kepala BPS Provinsi Banten. Muladi Widastomo SEMSE disaksikan Kepala BPS Provinsi Banten. Rahmat Wijaya SPMAP disaksikan oleh Kepala BPS Kota Cilegon. Mulistiarini SP disaksikan Kepala BPS Kota Tangerang Selatan. Penandatanganan fakta integritas pejabat fungsional diwakili Dewi Puspitasari SST disaksikan Kepala BPS Kabupaten Tangerang. Amanat Kepala BPS Provinsi Banten. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cynthia, kalau capek silahkan duduk. Yang saya hormati para pejabat administrator BPS Provinsi Banten, para pejabat yang dilantik, Bapak Rohaniawan, dan Bapak Ibu saksi yang berbahagia. Pada hari ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan yang berbahagia ini, dan izinkanlah saya mengajak semua kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pelantikan kali ini disaksikan juga ada 4 orang pejabat fungsional yang memang tidak dilantik, yaitu Mas Fajar, Mas Enang, Mas Hafid, dan Mbak Afni. Karena mereka juga terkena dengan rotasi ataupun mutasi yang ada di Provinsi Banten. Mas Fajar itu akan bertugas nanti di Neraca, bidang koordinator Komisi Neraca. Mas Enang itu akan ke statistik produksi. Demikian pula Mas Hafid itu akan ditugaskan di BPS Provinsi, khususnya di bidang neraca, dan menggantikan Mas Hafid di Kabupaten Serang, Mbak Afni dari BPS Kabupaten Lebak. Bapak Ibu sekalian, pertama kali tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Dalam hal ini ada Pak Muladi Mas Widastomo yang menjadi anggota baru di BPS Provinsi Banten, karena yang lainnya relatif sudah lama di Provinsi Banten dan tentunya
kita harus mengucapkan selamat datang dan bergabung bersama kita semua. Hari ini juga bersamaan dengan adanya pelantikan wali kota dan wakil wali kota Cilegon, termasuk juga bupati dan wakil bupati di Kabupaten Serang. Walaupun memang pelantikannya secara Zoom. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Haryanto sebagai PLT BPS Kota Cilegon. Dan dengan pelantikan kali ini tentunya tugasnya menjadi lepas. Karena selama ini dirangkap dengan kegiatan statistik produksi. Hadirin yang berbahagia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan hari ini dimaksudkan untuk melakukan rotasi dan promosi serta dalam rangka mengisi formasi jabatan fungsional yang masih tersedia di lingkungan BPS Provinsi Banten. Tujuan utama adalah untuk menempatkan para pejabat di BPS Provinsi Banten sesuai kapabilitas dan juga dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pekerjaan akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu juga faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah harus segera mengisi kekosongan jabatan, baik jabatan administrator maupun pengawas di lingkungan BPS Provinsi Banten. Rotasi dan promosi adalah merupakan hal biasa yang dilakukan guna memberikan reward dan tantangan baru sehingga tidak terjebak dengan rutinitas sehari-hari. Untuk juga menimbulkan motivasi baru di tempat pemberian tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Hadirin yang saya banggakan, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan BPS Provinsi Banten, termasuk saudara sekalian yang dilantik ataupun yang dilakukan rotasi mutasi, termasuk yang tadi sudah mengucapkan sumpah, untuk secara bersama-sama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan dan bersatu padu untuk mewujudkan visi dan misi BPS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di samping itu, pencapaian visi dan misi tersebut mustahil dapat tercapai tanpa kebersamaan dan niat yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Teman-teman sekalian, saat ini kita menghadapi adanya disrupsi, bahkan bisa dikatakan global disrupsi. Pertama adanya disrupsi revolusi industri 4.0, dan yang kedua adalah disrupsi adanya COVID-19. Dan kita juga dituntut untuk membuat banyak inovasi karena disrupsi tersebut. Namun saya juga tetap berharap di tengah kerja keras kita, mudah-mudahan kita senantiasa bahagia. Tolong tetap disempatkan teman-teman untuk senantiasa selain bekerja keras, juga berolahraga untuk menjaga imunitas, dan juga waktu bersama keluarga harus lebih diintenskan. Mari kita ciptakan kebersamaan serta menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Kepada pejabat administrator dan pengawas yang dilantik, diharapkan lebih meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Bapak Ibu semuanya, terutama dalam menghadapi permasalahan dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Di tahun ini, kalau menurut berita, itu kita akan terlibat untuk kegiatan tambahan. Pertama adalah dari PNP2K dan Kementerian Sosial terkait dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang kelihatannya memang harus diperbarui dan memerlukan kerjasama dengan BPS. Beberapa waktu yang lalu, walaupun belum ada surat resmi, kelihatannya kita masih akan dilibatkan. Yang kedua juga dari diskusi di pusat, termasuk dengan Kepala BPS Provinsi, ada wacana tahun ini atau tahun depan itu akan ada sensus UMKM. Jadi seperti persiapan untuk sensus ekonomi
di tahun 2026. Kita tetap berharap mudah-mudahan di pusat kita tidak terlibat dalam kegiatan lapangan, artinya semata-mata hanya untuk menjadi INAS ataupun INDA, sampai karena itu sebenarnya adalah ranah dari statistik sektoral. Tapi kelihatannya kemarin rapat terakhir yang saya ikuti melalui Zoom dari Kementerian Menko Perekonomian, termasuk dari Kementerian UMKM, berharap bahwa BPS yang terlibat lebih besar karena mereka nggak memiliki jaringan vertikal sampai di kabupaten kota. Tapi ini masih dalam tahap diskusi di level pimpinan eselon 1, mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depannya. Dan untuk itu saya juga ingin mengingatkan teman-teman sekalian, baik pejabat administrator dan pejabat pengawas, baik yang dilantik maupun tidak dilantik, mari kita hindari terjadinya kesalahan sedikit pun, seperti misalnya menulis tanggal dalam surat mungkin terlewat ataupun NIP dan sebagainya yang mungkin salah, karena akan berdampak kepada publik. Jadi akan pelayanan publik bisa terganggu dengan kesalahan kita yang sedikit, apalagi misalnya kesalahan dalam memberikan data kemiskinan, data IPM dan sebagainya. Kepada pejabat fungsional yang baru saja dilantik, pengangkatan saudara menjadi pejabat fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih di satuan kerja masing-masing, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga pejabat fungsional diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada publik sesuai dengan agenda dalam reformasi birokrasi. Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik maupun dirotasi atau mutasi, kami ucapkan selamat menjalankan tugas baru. Jabatan yang diberikan kepada saudara semua adalah amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati. Amanah yang diberikan kepada saudara bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah tanggung jawab. Jangan sampai kita semua bekerja justru masuk ke dalam hamster wheel. Pernah tahu hamster? Hamster adalah binatang seperti tikus, dan dia sarangnya itu biasanya seperti lingkaran. Soal si hamster ini bekerja keras, dia lari terus dalam lingkaran tersebut, tapi sebetulnya dia jalan di tempat, nggak pernah pindah, jadi tetap di sarang itu saja. Dia lari terus, dan kita jangan sampai seperti itu, kita kerja keras, tapi katanya jalan di tempat. Ini adalah amanah kemarin pimpinan BPS kepada kita semua, terutama pada saat pelaksanaan sensus penduduk kemarin, kita semua sudah berusaha keras, walaupun hasilnya menurut pimpinan beberapa provinsi kurang memuaskan, termasuk di Banten. Mari kita memberikan kemudahan, baik administratif maupun substantif, baik kepada atasan maupun kepada bawahan, karena mereka layak mendapatkan lebih dari yang bisa kita lakukan. Dan kita tahu berapa akhir ini bahwa ada kebijakan baru yang harus kita tindak lanjuti, termasuk hari ini kita melantik pejabat fungsional, bahwa sudah terjadi pergeseran dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Makanya teman-teman Mas Fajar, Mas Enang, Mas Hafid, dan Mbak Afni ini tidak ikut dilantik karena sebenarnya sama-sama di jabatan fungsional, tapi bergeser tempat saja. Dan ini adalah menyebabkan adanya perubahan mindset yang harus kita lakukan, dan saya harapkan bukan hanya merupakan perubahan nomenklatur atau label saja. Tadinya kepala seksi, sekarang menjadi jabatan statistisi muda ataupun prakom muda dan sebagainya. Tetapi harus kita merubah mindset. Jika selama ini kita selalu terkotak-kotak, misalnya produksi mengerjakan produksi saja tanpa mengetahui kegiatan di neraca ataupun distribusi dan sebagainya, saat ini kita harus menjadi pasukan yang kolektif. Jadi artinya teman-teman fungsional
harus terlibat dalam berbagai kegiatan, misalnya begitu mengenai DDA harus seluruh subjek matter bekerja keras supaya DDA tersebut sukses. Jadi kita semua bisa digeser kemana-mana sesuai dengan prioritas kebijakan maupun penugasan yang lebih penting. Dan saya harapkan teman-teman sekalian, Pak Budi, Pak Mulyadi, Pak Rahmat, dan Bu Mulistiani, serta teman-teman yang dilantik di fungsional, kita harus meningkatkan reformasi birokrasi di BPS semakin meningkat lagi. Dan kalau perlu, ya Kota Cilegon, kemudian Kota Tangerang bisa menjadi percontohan untuk WBK WBM di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada saudara yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, dan untuk kita semua semoga kegiatan yang telah dan akan kita laksanakan di masa mendatang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua diberikan kemudahan serta kelancaran dalam pelaksanaannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sambutan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan rasa syukur hanya pantas kami persembahkan untukmu. Karena dengan izin dan kehendak-Mu lah, maka acara pelantikan ini dapat terselenggara dengan lancar. Ya Allah, jadikan para pejabat yang baru dilantik ini memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga menghasilkan karya terbaik bagi kami, keluarga besar BPS Banten, dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, kami sadar segala jabatan dan kedudukan yang Kau berikan adalah suatu amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Untuk itu, berilah kami kekuatan iman untuk selalu menapaki jalan kebenaran. Jauhkan kami dari segala cobaan, godaan, beban yang kami tak sanggup memikulnya. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah Sang Maha Pemberi Ampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, perkenankanlah segala doa dan minta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Dimohon perkenan dapat maju ke depan kepada yang dipanggil. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Kepala BPS Kabupaten Lebak, Kepala BPS Kabupaten Tangerang, dan Kepala BPS Kabupaten Serang.
Untuk selanjutnya, Kepala BPS Kota Tangerang, Kepala BPS Kota Cilegon, Kepala BPS Kota Serang, dan Kepala BPS Kota Tangerang Selatan. Penyerahan surat keputusan Kepala BPS Provinsi Banten tentang pembangunan negeri sipil. Afni Hasriati, SST MSI. Hafid Ahirianto, SST. Enang Sumarna, SSI. Muhammad Fajar, SST Mstat. Penyampaian ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik diawali oleh Bapak Kepala BPS Provinsi